أيقنت أن الله يجبر خاطري. Pada Ketua BPD beserta seluruh anggotanya yang saya hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya hormati, wabil khusus orang tua saya Bapak Kiai Samsul Huda, keluarga besar yang saya hormati, kepada segenap jajaran pengurus Pondok Pesantren An-Najihah yang saya hormati, Dewan Guru, Asatid dan Asatidah, semuanya yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya hormati, kepada pengurus Kiroati dari provinsi yang saya hormati, seluruh wali murid, santriwan, santri putri, hadirin hadirat rahimakumullah. Waktu sudah menunjukkan pukul 4, artinya saya tidak akan lama, mohon waktu sejenak kepada hadirin hadirat semuanya. Dan saya itu kalau ngaji sound systemnya enak begini itu agak ragu, karena kalau keliru nanti jelas kelihatannya. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebenarnya ketika Gus Ardi ketemu saya di Pondok Haki ini, saya tanggapi hanya intermezzo, guyon. Iya, nanti mohon untuk mengisi dalam acara khotaman dan khatmil Quran dan imtihan di Pondok An-Najihah. Saya ngomong, Mas, saya sudah tidak biasa ceramah, maka saya nanti siapnya hadir saja. Dan karena jadwal hari ini saya ada kesanggupan untuk mengantarkan santri Pondok Pesantren Lirboyo yang sedang safari Ramadan di Muko-Muko. Habis saya ngaji malam Sabtu di Rawasari, sampai di rumah diberi kabar oleh Umi bahwasanya Kang Nur Solihin datang ngasih undangan untuk hadir. Masya Allah, saya kira sudah kelewat gitu lah. Makanya alhamdulillah untuk keberangkatan santri bisa diwakilkan dan ada pihak panitia yang menangani. Sekali lagi saya mohon waktu yang sebentar, keikhlasannya, semoga yang saya sampaikan nanti ada hikmah dan manfaatnya. Amin Allahumma amin. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu, anak-anakmu melalaikan kamu dari ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cek rindu, siapa di antara hadirin yang anaknya 7? Ada? Diturunkan. Siapa yang anaknya 6? Nggak ada? Ada? 6. Siapa yang anaknya 5? Saya ngacung. Ada lain? Siapa yang anaknya 4? Alhamdulillah. Anak itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jadi persoalan kita, apakah kelima anak saya ataukah keempat anak ibu ini betul-betul menjadi anak yang dunyan wa ukhron,
apakah betul-betul menjadi anak ketika di dunia, ketika di alam kubur, sampai di akhirat. Itu tinggal bagaimana upaya kita untuk mendidik anak-anak kita. Pak Sutrisno, semangat Pak. Saya bangga sekali, terenyuh ketika ada orang tua yang kerjaan hariannya memegang ngarit, namun siap mendidik anaknya untuk menjadi anak yang soleh. Artinya dalam keluarga itu ada peningkatan. Yang berat itu kan kiai, wis kiai anaknya ora gelem mondok. Ini yang berat. Ketika seorang petani, ketika seorang pedagang pasar, ketika seorang kerja bangunan, namun siap mendidik anaknya untuk menjadi anak yang soleh ataupun solihah, ini merupakan hal yang luar biasa. Dalam satu tembangan Jawa, semut ireng anak-anak sapi, yang sangat mengherankan bagaimana semut hitam ini bisa beranak sapi. Jangan kita minder dengan profesi kita, jangan kita minder dengan status kita, karena anak ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, kullu mauludin yuladu alam fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Anak yang dititipkan Allah sebagai amanat kepada kita ini dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Fa'abawahu yuhawidanihi, maka kedua orang tuanya lah yang mendidik anak ini menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, ataupun menjadi Majusi. Terserah. Ibarat gelas masih bersih, mau kita isi air yang warnanya merah silahkan, mau kita isi air yang warnanya keruh silahkan. Namun kita sebagai umat muslim, kita usahakan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Kelima, anak kita ketika di dunia, mungkin kita masih bisa mengaku anak saya 5. Ketika anak kita 4 di dunia, kita masih merasa anak kita 4 ketika di dunia. Karena apa? Kita bisa mengambil manfaat dari anak-anak kita ketika di alam dunia, tidak memandang persamaan agama, tidak memandang persamaan akidah. Boleh ketika di dunia ada seorang yang mempunyai anak 4, yang 2 Islam, yang 2 non muslim, ketika di dunia masih bisa manfaat keempat-empatnya. Dengan apanya? Mungkin dengan bantuan tenaganya. Dengan apanya? Mungkin dengan bantuan hartanya. Namun ketika orang tua itu sudah mati, anak yang mungkin di dunia jumlahnya 5, mungkin muslim semua, ketika orang tua mati, apakah masih 5 yang bisa bermanfaat bagi orang tua yang ada di dalam kubur, di alam barzah? Waladin solihin yada'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya yang berada di alam barzah. Mungkin yang 3 dari kelima anak, satu agama, satu akidah. Dia meyakini bahwasanya doa yang masih hidup bermanfaat untuk arwah di alam kubur orang tuanya. Ini bisa bermanfaat. Mungkin yang 2 tidak satu keyakinan, maka saat itu kita yang ada di dalam barzah bukan anaknya kita 5 lagi, tapi menjadi tinggal 3 anak, karena yang 2 tidak meyakini bahwasanya doa
anak yang soleh ini bermanfaat untuk kedua orang tuanya. Artinya ketika kita di dunia anaknya 5, belum tentu ketika di alam kubur anak kita masih tetap 5. Yang ingat kepada kita dengan doanya mungkin tinggal 2. Yang ingat kepada kita dengan doanya mungkin tinggal 3. Yang mau berziarah kubur kepada kita mungkin tinggal 1. Maka inilah gunanya pondok pesantren selalu menganjurkan ketika kita mendapat kesenangan di alam dunia, marilah kita senangkan para arwah leluhur kita, orang tua kita yang berada di alam barzakh. Makanya kalau di Jawa ketika menjelang puasa ataupun menjelang lebaran, di mana kita senang dengan hadirnya Ramadan, di mana kita senang yang masih hidup dengan hadirnya Idul Fitri, orang tua yang berada di alam kubur juga kita senangkan dengan kita ziarahi. Apa yang diperbuat ketika ziarah? Nuwun sewu. Mungkin sekarang kita banyak belajar dari medsos, media sosial. Sering saya sampaikan, hati-hati dengan medsos, jangan ditelan mentah-mentah. Tasihkan dulu dengan kiai-kiai sekitar kita, karena enak tanpa dasar ilmu kita menulis, diunggah menjadi satu postingan yang dibaca oleh orang banyak. Ketepatan kalau yang membaca mempunyai dasar ilmu tidak akan terpengaruh dengan apa yang ada di medsos. Tapi kalau tidak, akhirnya yang ada di medsos ini dianggap suatu kebenaran. Pernah saya membaca dan melihat gambarnya di medsos, ada satu makam yang di atasnya ditaburi bunga-bunga. Komentarnya, yang dibutuhkan ahli kubur itu bacaan Fatihah, bacaan Al-Quran dan doa, bukan bunga-bunga. Padahal kalau kita mau mengkaji keterangan yang ada dalam kitab Fathul Mu'in yang disari oleh Anatul Thalibin, keterangan itu seperti yang sampaikan di medsos ini dianggap benar separuh, salah separuh. Artinya apa? Sesuatu yang basah yang kita tabur di atas makam ini masih bisa bermanfaat, memohonkan ampun untuk ahli kubur yang berada di bawahnya. Maka jelas dalam Fathul Mu'in tidak boleh kita mencabut rumput-rumput yang masih basah. Ini sering saya sampaikan karena adalah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak boleh mencabut rumput yang masih basah ataupun menghilangkan taburan bunga yang masih basah, karena itu menjadi haknya mayit yang berada di bawahnya. Ini kalau tidak dipelajari, kadang-kadang cucunya yang dari jauh ziarah makom, yang dibaca bukan surah Yasin, yang dibaca bukan suratul Fatihah dan doa, bahkan yang dibawa nopo arit, gradul, bahkan rumput-rumput yang setiap saat memohonkan ampun pada mayit yang berada di bawahnya ini dihilangi. Ini dilarang keras oleh kitab Fathul Mu'in yang menjadi rujukan pondok-pondok pesantren di dalam masalah fikih. Maka sekali lagi, anak kita yang di dunia ini 5, mungkin ketika di alam akhirat ini tinggal 2 ataupun tinggal 3 yang ingat kepada kita. Al-mauta kal ghurik, Nabi menyampaikan orang yang meninggal ini seperti orang yang tenggelam di air, butuh penolong. Siapa yang menolong? Yang masih hidup. Mungkin anaknya, mungkin saudaranya, mungkin teman-temannya. Inilah mahalnya sebuah
keyakinan. Wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi, yang tidak yakin bahwasanya doa yang masih hidup sampai kepada para arwah, ketika arwah itu di alam kubur tidak akan bisa mengambil suatu kemanfaatan. Hadirin hadirat rahimakumullah, ketika di alam akhirat, jadi alam yang dilalui oleh manusia ini ada 5. Satu, alamul azali, zaman azali, di mana manusia masih berupa catatan. Yang kedua, alamul arwah, alam rahim, itu belum alam dunia. Yang ketiga baru alam dunia setelah manusia lahir ke dunia ini. Yang keempat, alam barzah ataupun alam kubur. Yang kelima, alam akhirat. Nah, di akhirat nanti anak yang bisa bermanfaat kepada kita, melihat keterangan di dalam bab akikoh, anak yang belum diakikai kelak tidak diizinkan memberi syafaat kepada kedua orang tuanya. Dalam hadis Nabi sangat simpel diriwayatkan oleh Aisyah, al-ghulamu murtahanun bi'aqiqatihi, anak ini masih kita gadikan, ya, masih di pegadian Allah yang sah menjadi milik bagi orang tua dan manfaat untuk kedua orang tuanya apabila disembelihkan akikoh. Maka hikmah daripada akikoh, anak yang belum diakikoi kelak belum bisa memberi syafaat kepada kedua orang tuanya karena masih belum ditebus dalam pegadian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah hikmah daripada akikoh. Sekali lagi Nabi menyampaikan al-ghulamu murtahanun bi'aqiqatihi. Hadirin hadirat rahimakumullah, tadi Gus Adi menyampaikan bahwasanya Pondok An-Najihah sedang membangun, ya, rencananya 16 lokal. Semoga berhasil, amin Allahumma amin. Hadirin hadirat Bapak Ibu-ibu semuanya, dulu pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad, kalau di akhirat ada orang 4 yang berebut lebih dulu masuk surga. Memang keempatnya ini ahli surga, itu dijamin oleh Allah. Namun keempat ini saling berebut untuk masuk surga lebih dulu. Pertama, orang yang mati syahid. Kita tahu bahwasanya orang yang mati syahid fisabilillah, perang lagi, bukan mati syahid bunuh diri, tapi memang mati syahid dalam rangka perang dengan orang kafir. Kalau sekarang tidak ada, mungkin di Palestina, tapi untuk takbirnya perlu diperjelas lagi. Orang yang mati syahid mesti itu dijamin masuk surga. Ini lebih dulu antri ingin masuk surga. Ditanya oleh malaikat, apa yang kamu andalkan? Saya mati syahid. Kamu tahu mati syahid itu pahalanya surga dari mana? Dari kiai saya. Kamu tidak malu dengan kiai kamu, belum ngantri, mundur dia. Yang kedua, orang yang haji mabrur. Haji yang mabrur, Nabi menyampaikan al-hajjul mabruru laisa lahu jazaun illal jannah. Tidak ada balasan haji yang mabrur kecuali surga, mesti masuk surga. Ingin lebih dulu masuk surga, ditanya sama dengan yang pertama, kamu tahu dari mana? Dari guru saya. Kamu tidak malu dengan guru kamu belum antri, dia mundur. Kemudian yang ketiga, orang yang ahli sedekah, mendermakan hartanya untuk keberlangsungan sebuah ilmu agama, jariyah ke pondok pesantren, jariyah di madrasah. Dia antri masuk surga dengan amal baiknya. Sama ditanya, kamu tahu dari mana? Dari guru saya. Kamu tidak malu, akhirnya mundur. Maka yang terakhir, dipanggillah orang yang memang ahli masuk surga, al-alim a'amilun bi ilmihi, orang alim yang mengamalkan ilmunya. Guru para ketiga tadi
dipanggil oleh malaikat, silahkan lebih dulu masuk surga. Apa yang disampaikan oleh orang alim? Hai malaikat, saya tidak akan mendapatkan ilmu kecuali atas bantuan orang-orang kaya yang mendermakan hartanya untuk kelangsungan suatu ilmu agama. Maka jangan khawatir, hikmah dari hadis ini insya Allah yang mendermakan hartanya, menyisihkan hartanya untuk jariah pembangunan pondok pesantren, ini akan dulu masuk surga daripada yang lainnya. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, selanjutnya saya mengajak berpikir kepada hadirin hadirat. Ini tidak usah lama. Saya itu yatim sejak umur 2 tahun. Ibu saya janda. Waktu itu saya paling kecil, umur 2 tahun bapak meninggal. Saudara saya berikut saya ada 6, belum ada yang nikah. Namun yang saya lihat waktu saya masih kecil, sampai saya tuh iri apa yang diperbuat oleh ibu saya. Ibu saya itu kalau masak yang enak, selamatan, yang jelas masak-masak yang masak yang enak. Zaman dulu kan susah ya, ada yang beli ayam atau masak-masak dan acar dan sebagainya. Niki lek subuh ini mesti wis matang. Kalau subuh ini sudah selesai masak itu. Ibu saya itu mengantar langsung ke beliau almarhum Mbah Yai Khazin Abdullah. Mbah Yai Khazin Abdullah ketika pulang dari jamaah subuh, kalau saja ini betul penak, Kiai kok ngomong nih, artinya cuti ya. Kalau izin saya tidak masuk dalam wilayahnya Kiai karena saya akan mempromosikan Kiai. Setiap subuh ketika masak yang enak lah, itu dipapak Mbah Yai itu. Ditanya, "Apa sah?" Ibu saya itu namanya Aisyah namun panggilannya Muisa. Maka saya namanya Muhammad Maksum Muis. Sarapan Mbah Yai artinya langsung dimakan di depan mak saya. Senengi mak saya kata ngomong, senangnya ibu kita. Loh, niku nggih didalili kali Mbah Yai niku idkhalus surur sedekah. Kita menggembirakan orang ini merupakan sedekah. Makanya kalau kita bertamu dilahapi, artinya apa? Dinikmati. Ya mungkin terserah orang bagaimana, apapun yang disuguhkan kita santap, kita nikmati dengan lahapnya. Seneng apa tidak yang nyuguh? Seneng loh. Bungah nih ngoten niku nggih entuk ganjaran. Idkhalus surur sedekah. Tenang mak kula niku. Artinya nopo? Karena ibu saya itu memang sering memuliakan kiai. Etok-etok kula nggih dipanggil kiai padahal nggih mboten. Keranten syarat di Sukasari ini orang dipanggil kiai nomor 1 kalau sudah meninggal. Jadi kalau di Sukasari tradisi dari Jogja semua yang sudah meninggal itu sebutannya ya kiai. Makanya saya belum jadi kiai biar masih diberi umur panjang dulu. Itu khalus surur, penghormatan orang tua kepada kiai ditakdirkan menjadi anak ya lek ngarani wong-wong padahal kula nggih mboten krasa. Semoga menjadi anak yang soleh, amin Allahumma amin. Yang menggerakkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'ziman lil ulama, mulyaaken ngagungaken dhateng para ulama. Hadirin hadirat rahimakumullah. Makanya saya mengajak kita yang bisa berpikir, jangan kita kecil hati. Kita tidak usah melihat silsilah nasab kita ke depan. Kita tidak usah melihat bagaimana kakek kita, bagaimana orang tua kita. Memang mungkin waktu itu mondoknya anak itu belum usum. Makanya jarang, mungkin seusia orang tua kita, seusia kakek nenek kita, ini jarang yang fasih dan bisa membaca Al-Quran.
Kita saat ini yang bisa berpikir dan kita diamati anak, marilah silsilah kelam ke atas, kita putus. Anak-anak kita didik, kita pondokkan, kita sekolahkan di madrasah agar menjadi anak yang baik. Toh kalaupun anak itu baik, kelak juga akan manfaat untuk kita, orang tua kita dan kakek nenek kita sampai ke atas. Amin Allahumma amin. Pun betul sah minder, wah enggak lah anakku, enggak sah. Justru kesempatan kita, kapan lagi mungkin kita mengharapkan gak nanti biar silsilah keturunan nasab saya dirubah oleh anak saya. Tidak mungkin. Kita yang bisa berpikir, kita yang merubah anak-anak kita semangati untuk tetap menuju pondok pesantren. Hadirin rahimakumullah. Namun keinginan yang baik kepada anak-anak ini harus dibarengi dengan ikhtiar yang kuat. Di dalam kecil bab akhlak kitab Al-Alam, tamanna ta'antumsi fakihan munazirun bi ghairi ana'in wal jununu fununu. Ningali ingsun maring sira kepengin mulya nanging dak hasil mulya sira yen durung. Ningali ingsun tamanna ta'antumsi fakihan munazirun. Napa niku? Aku weruh sira kepengin dadi wong sing ngalim fikih yang mumpuni. Bighairi anain, namun kalau semua itu dilaksanakan tanpa kesusahan, wal jununu fununu, macamnya edan itu memang macam-macam. Ini sindiran musannaf kitab Al-Alam pada kita sebagai orang tua. Kalau kita hanya menginginkan orang tua, sebagai orang tua menginginkan anak kita baik, anak kita menjadi soleh, yang perempuan anak kita menjadi solihah, namun tidak ada ikhtiar untuk mendorong anak kita ke madrasah, ke pondok pesantren, hanya disekolahkan di sekolah umum. Kata dari Nazm itu jenis daripada niku jenisnya edan. Jadi wong tua lek namung kepingin anaknya pinter tapi ora dipondokne, wong tua lek pengen anaknya soleh namun tidak diajarkan ilmu agama, maka itu termasuk tanda-tanda orang majnun. Wal junun itu jenis edan irnono, termasuk kepinginan namun tidak melalui tahapan-tahapan ikhtiarnya. Maka sekali lagi semoga anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh dan solihah. Cita-citanya luar biasa, semoga berhasil, namun semuanya setelah dibekali dengan keimanan yang kuat. Karena lek pinter, duwe anak pinter itu nggih saya nggih mboten. Punya anak cerdas ini ya bagus ya tidak, tinggal kita orang tuanya bagaimana. Karena kalau kecerdasan ini tanpa didasari oleh keimanan yang kuat, ngapunten, korupsi main pulpen mawon yang dirugikan masyarakat banyak. Artinya kecerdasan kalau tidak dibarengi dengan keimanan dan ketakwaan yang kuat, ini akan membahayakan. Ya paling gak pinter ya ngrusui bari tonggo, nyolong ayam, nyolong sawit, nikulah. Tapi kalau semakin dia pinter, dia menjadi pejabat, tidak ada keimanan yang tertanam, dia akan memberi dampak negatif yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita doakan bersama semoga para ustadz dan ustadzahnya sabar ngopeni anake panjenengan sedoyo. Kula niku nggih merintis Pondok Hidayah teng Sukasari. Nggih lek sing pas diwarai niku penak. Niku seneng. Kula wingi rada sombong. Selesai Iqra setahun, memang yang cepat, 1,5 tahun sudah lancar baca Al-Quran. Namun akhirnya saat ini saya mempunyai satu santri sudah 5 bulan
Iqra 1 ini belum selesai, abata itu belum selesai, sampai to itu ya kan ada teori masing-masing. Coba to ini ucapkan sampai 25 kali, to hitung sendiri 25 kali. Terus selanjutnya do a ho. Saya balikan, yang ini tadi apa? Lupa. Loh, to sing wis diucapne ping 20 niku jek lali kula kembali nih. Ya Allah. Sabar Ustazah ya. Niku sing mari ganjarane gedhe niku. Lek sing penak-penak niku ganjarane namung saiki. Namun jangan khawatir. Saya itu kalau pagi anak mulai setelah TK kan masuk di formal MI Alhidayah Sukasari. Begitu anak datang, saya biasanya sudah di musola menunggu anak-anak datang. Saya niatkan saya ini sedang kerja dengan Allah. Saya sedang kerja dengan Allah. Laqad haqqa ayyuda ilaihi karomatan ditaklimi harfin wahidin alfudir amin. Guru wis mesti dihadiahi 1000 dirham. Mulyake krono mulang huruf siji turpam. Artinya apa? Upahnya dari Allah. Kulo lek kerja kalih wali murid kulo rugi. Paling bayari bintang. Tapi kalau saya akan kerja dengan Allah, satu huruf ini 1000 dirham. Coba dibuka di YouTube ataupun Google. 1 dirham itu berapa? Sekitar 4.000 rupiah. Satu huruf 1000 dirham. 1 dirham 4.000 rupiah. 4.000 kali 1.000 4 juta. Niku satu huruf lek kula kerja kali pangeran. Rezeki nggih kula papak. Yo adol motor, kadang untuk dagangan mobil, kadang ya kerja sing liyane. Lha kok namung lungguh mawon sih cas mengambil gaji dari Allah. Kula mawon lah Gusti, kula mboten sah dikekne sedaya sing kira-kira teng donya pun cukup, liyane mbinjing teng akhirat. Kula tagih janjine pangeran. Lha kula tagih janjine wali murid ya pek mlenek mboten saged. Artinya apa? Sebenarnya yang patut dihargai oleh wali murid atas jasa ustadz dan ustadzah yang telah kita saksikan bagaimana fasihnya anak kita membaca Al-Quran. Bu, satu huruf binten 1000 dirham, satu huruf binten 4 juta. Gus Ardi niki lek besok entuk 10 huruf pinten peran 40 juta wes sugih mboten wonten sing bali. Tapi karena gak usah dikene ning donya kabeh, sok ning akhirat. Yang terakhir yang perlu saya sampaikan, semoga dalam majelis ini kita mendapatkan keberkahan, ada ta'alluq ruhaniyah di antara kita, sehingga persaudaraan ini bukan hanya kita nikmati ketika dunia, namun kelak bisa kita manfaat sampai di akhirat. Saya sampaikan, tidak ada yang bisa menjamin nggih lek kiai niku mlebune swarga lebih dahulu. Tidak ada yang menjamin kalau ustadz-ustadzah itu masuknya surga lebih dulu. Dosa, swarga, neraka, menungso niku kanggonan sedayane. Bisa juga panjenengan yang lebih dulu masuk surga. Tapi ketika kita di dunia kenal dengan saya, kenal dengan Gus Ardi, loh nanti kalau panjenengan lihat lah ini Pak Yu Maksum sama Gus Ardi belum ada ini, malah ngomong sama kawannya, ayo diberi syafaat, diberi dimintakan dispensasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat. Kang Turiman ngeten, oh iki Pak I malah ngene, tukang ngaji malah ngene nang swarga, ayo digoleki diberi syafaat. Bisa kita yang pernah kenal di alam dunia, kelak di akhirat kita bisa saling memberi syafaat ketika panjenengan sudah berada di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau teman kita banyak, kalau kenalan kita banyak, satu orang dipersilahkan mengentaskan, memberi diskon, memberi dispensasi 1 tahun saja,
kalau ada 100 kawan kita yang berusaha sudah 100 tahun. Kalau ada yang mungkin 105 tahun, kita tidak akan lama-lama di neraka. Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Memang pada akhirnya selama kita mati bisa membawa kalimah la ilaha illallah meski dakhalal jannah. Walaupun toh urutan yang terakhir, selama keimanan la ilaha illallah masih tertanam di hati kita, tetap akhirnya masuk surga. Demikian sedikit yang dapat saya sampaikan. Kalau niku lek ndonga dene mati niku, saya itu merasa kalau doa itu saya nggak pernah mustajabah. Pernah saya uji coba, justru yang mustajabah itu doanya para jamaah. Ketika saya ngaji di Urutalu, mulai berangkat itu mendung sana. Begitu saya sampai situ pas terang. Mungkin sebentar lagi hujan lagi. Alhamdulillah sampai di Urutalu atas gunung sana, saya nggak kehujanan. Karena apa? Didoakan oleh para jamaah, semoga saya bisa sampai sana keadaan selamat, bisa ngaji. Selamat nih, selamat. Begitu selesai ngaji jam 12, ngobrol sebentar, saya pulang jam 1. Mulai batas desa itu saya pulang sampai rumah kehujanan jam 3:30. Kulon dungo mboten mandi. Jamaah wis padha turu mboten ndongakne kula. Lha piye to nggih? Mulane saya membaca doa semoga amin panjenengan yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Jibril wa sayyidina Mikail wa sayyidina Israfil wa sayyidina Izrail wa hamalatil arsy wa alal malaikatil muqarrabin wa ala jamil anbiya wal mursalin salawatu wa salamu alaihim ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li masyayikhina wa li masyayikhi masyayikhina wa li jami'i man ta'allama ma'ana ya Allah wa li jami'i man lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-hayya'i minhum wal amwat. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abadan. Allahumma zidna ilman nafi'a wa lisanan fasihan wa tiqatan yakinan. Allahumma ja'alna aliman fi ilmika shalihan fi ibadatik wa fahman ka fahmin nabiyyin wa ilhaman ka ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma la tata'alana fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la dhaiqan illa sa'ita wa la maridan illa syafaita wa la dainan illa qadaita wa la hajatan illa qadaita birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al istima'ana istima'an bil rahmah wa iftiraqana iftiraqan bil maghfirah. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik hadan ya Allah barik wa ta'ala wa asakirahu wa talamidahu barakatan bi'atan fid dunya wa fil akhirah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka Allahumma bihaqqil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيقنت أن الله يجبر خاطري لما بكيت